Saya akan bertanya hal yang sedikit strike to the point. Pak Menteri boleh jawab, boleh tidak. Menyangkut dengan yang tadi itu. Karena ini jujur saja agak banyak mendapatkan porsi pembicaraan di ruang publik. Menyangkut kedua tokoh ini maksud saya. Pak Prabowo dan Pak Anies. Di mana kemudian Pak Sandi ada pada bagian terbaik dari relasi antara mereka. Maka kemudian menurut saya tidaklah terlalu berlebihan kalau saya tanya Pak Sandi. Mungkin pertanyaannya saya buat menjadi sedikit agak soft lah. Apa yang kira-kira Pak Sandi pikirkan kalau kemudian ternyata Pak Prabowo maju dan kemudian Pak Anies tetap maju? Ya saya membela Pak Prabowo. As simple as that. Karena saya melihat bagaimana perjuangan beliau dari awal. Saya melihat konsistensinya terhadap NKRI. Dan tentunya saya pernah bermitra juga sama Pak Anies. Dan saya bisa membandingkan Pak Prabowo dan Pak Anies sebagai mitra saat pencalonan. Bersama Pak Anies kita berhasil memenangkan kontestasi, bersama Pak Prabowo kita belum berhasil. Dan mungkin itu yang saya pikirkan gitu. Itu jawaban jujur saya. Dan saya nggak perlu mikir kalau itu. Okay. Itu sudah menjadi default ya. Begitu ditanya langsung jawab. Karena memang saya mengenal sekali Pak Prabowo ini mungkin di antara politisi-politisi Indonesia the most misunderstood person. Dilemanya itu, jadi mungkin Pak Prabowo itu sebuah enigma. Karena kalau kita nggak kenal dan nggak dekat dia, kita banyak yang nggak mengerti sosok Pak Prabowo itu seperti apa. Tapi ya beliau yang saya kenal kalau saya harus akhirnya memilih. Misalnya head to head antara Pak Prabowo sama Pak Anies, mantan mitra saya, ya my heart is with Pak Prabowo. Saya tidak akan my brain mungkin sama yang lain, tapi my heart is sama Pak Prabowo. Saya tentu saya tidak akan bertanya apakah itu etik atau tidak, sebab itu tidak fair bagi Anda. Tetapi saya ingin bertanya bahwa ketika Anda pada detik terakhir tadi mengajak Pak Anies maju sebagai calon gubernur, porsi yang seharusnya adalah Anda di situ. Apakah waktu itu ada semacam perjanjian atau kesepakatan atau apapun namanya bahwa ini untuk gubernur, tetapi Anda harus tahu bahwa Pak Prabowo punya rencana besar menjadi calon presiden Republik Indonesia, dan kemudian ketika itu sudah sampai saat itu Anda berdua, baik Pak Sandi maupun Pak Anies, harus memahami itu. Karena yang beredar di publik itu kan ada juga tuh potongan video. Bagaimana pengakuan Pak Anies mengatakan selama Pak Prabowo, dia tidak akan pernah berpikir untuk jadi presiden karena dia tahu Pak Prabowo akan maju sebagai calon presiden. Terus kemudian ada mengatakan itu dalam konteks 5 tahun lalu dan seterusnya. Saya jujur saja sebenarnya agak bingung untuk membaca konteks itu. Tapi ketika Anda mengajaknya, apakah ada kesepakatan itu atau ada perjanjian itu baik tertulis maupun tidak tertulis? Tertulis, dan untuk episode itu saya mengusulkan Bang Akbar mengundang Fadlizon. Karena dia yang mendraft dan dia yang nulis tangan itu. Oh gitu? Ya, dan menurut saya Bang Akbar bisa mengundang dia. Karena dia yang pasti ingat lah, karena dia yang menulis. Yang kita tanda tangani bertiga.